Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam kondisi terbaik, dalam kondisi di mana kita mampu memaksimalkan potensi yang Allah anugerahkan kepada kita. Di video kali ini Anda mendapatkan penjelasan dari saya, Ahmad S. Ahid, praktisi Teles Mapping. Penjelasan satu bakat dari 34 bakat, yaitu bakat includer. Kita akan membahas bakat includer, yaitu bakat pada area relating. Artinya bakat ini terkait dengan orang lain, terkait dengan antar individu. Apa itu bakat includer? Nah, bakat includer itu bakat yang menjadikan si pemilih bakat itu tidak menyukai kelompok yang eksklusif. Ia tidak menyukai pembatasan berada pada hanya satu kelompok saja. Karena orang-orang dengan bakat includer ini sangat senang sekali untuk melebarkan komunitas, melebarkan dirinya dalam beberapa komunitas. Bahkan ia cenderung untuk tidak hanya stay di satu komunitas saja. Ia bisa jadi, misalnya ia berada pada komunitas motor, ia berada pada komunitas mobil, ia berada pada komunitas apapun, karena yang ia suka adalah bagaimana ia memiliki teman sebanyak-banyaknya, kemudian ia bisa diterima di semua kalangan. Nah, orang-orang dengan bakat includer ini ia tidak menyukai sekat-sekat strata sosial. Kaya, miskin, itu sangat ia tidak sukai. Karena ia menganggap manusia itu sama, bebas untuk berinteraksi, saling mempengaruhi, saling memberikan manfaat. Nah, orang-orang dengan bakat includer itu senang melebarkan kelompoknya, dan biasanya juga ia senang untuk mengajak-ngajak orang masuk di kelompok yang ia berada di dalamnya. Asal itu ia menganggap itu baik, positif, maka ia senang mengajak orang lain gitu. Nah, orang-orang dengan bakat includer, kawan-kawan, ini bisa sangat produktif jika kita memahaminya dan mengetahui posisi profesi kita. Contoh misalnya berada pada perusahaan yang harus merekrut orang, harus merekrut nasabah dan yang lainnya. Orang-orang includer ini sangat piawai ketika ia masuk dalam sebuah komunitas, masuk dalam area-area yang orang lain susah masuk, dia bisa masuk di sana. Tinggal misinya apa, kemudian tugasnya apa, ia bisa mengungkapkan di sana. Nah, orang-orang dengan bakat includer itu menjadikan dirinya itu seakan-akan menyebar kemana-mana. Di sini ada kamu, di sini ada kamu. Ketemu acara ini kok ada kamu lagi. Karena dia senang untuk bergaul. Nah, kesendirian atau berada pada misalnya di belakang meja atau dia sendiri itu sebuah kondisi yang menyiksa, kondisi yang menjadikan ia semakin gabut begitu, sehingga ia butuh untuk ketemu orang, butuh untuk melebarkan komunitas ini, komunitas itu. Nah, sepertinya hampir-hampir sama dengan bakat relator. Jika Anda sudah menyimak bakat relator, bedanya ketika bakat relator itu bagaimana orang mendalami orang lain secara personal, secara dalam, dan berusaha untuk menjaganya. Sedangkan includer ini titik fokusnya adalah bagaimana ia melebarkan komunitas, ia menganggap dirinya itu sama dengan yang lain, kemudian ia berusaha untuk masuk di banyak komunitas, banyak kelompok. Dan ia senang sekali untuk bikin kelompok ini, bikin kelompok itu, gabung kelompok ini, gabung kelompok itu. Dengan orang kaya, dengan orang miskin, dengan usia yang berbeda, itu tidak masalah bagi orang-orang yang includer. Oke, memang sangat menarik ketika kita bertemu dengan orang-orang includer. Seakan-akan ia punya banyak pengalaman tentang komunitas, dan ia tidak merasa pengalamannya itu seakan-akan menggurui. Ia tidak merasa itu, karena dia merasa kita sama-sama berada di sini, ya kita bareng-bareng. Oke, kenali diri kita. Apakah Anda memiliki bakat includer? Apakah Anda tidak merasa seperti itu? Atau Anda tidak yakin Anda itu memiliki bakat includer kuat apa tidak? Ayo kita assessment, ayo kita lihat, ayo kita cari tahu, sehingga itu menjadi menjadi titik poin kita mau
semaksimal apa ketika kita berkaitan dengan orang lain. Apakah kita ingin masuk banyak kelompok tapi nggak punya includer? Nggak bisa, capek. Oke, begitu. Semoga Anda mendapatkan manfaat dan semoga terinspirasi dengan video ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.